pulang beliau bersihkan. Nggak marah tuh, nggak keluar dari mulutnya tuh, oh pulang gini pulang ini. Walaupun beliau tahu ya mas kalian. Dan itu kejadian nggak sehari dua hari dan nggak seminggu dua minggu, begitu lama kejadiannya. Nah setelah diamaskan beberapa saat tersebut, tiba-tiba ini rumah Rasulullah ketika Nabi pulang itu rumahnya bersih. Nabi kan heran, ini kemana yang biasanya melemparkan kotoran ke tempat saya? Ada tetangganya bilang, Umarid ya Rasulullah, dia sedang sakit ya Rasulullah. Nah ketika itu apakah keluar dari Nabi itu sumpah serapah? Apakah Nabi pada saat itu mengatakan sesuatu yang jelek kepada orang itu? Tidak sama sekali. Malah dilakukan oleh Rasulullah. Nabi malah dihamaskan datang ke rumah orang tersebut. Datang ke orang tersebut sampai orang itu masih dalam keadaan non muslim ya mas kalian. Itu berkata, ya Muhammad, kalau kau ingin ngebalas keburukan yang saya lakukan kepadamu, balas dia sekarang katanya. Karena saya lagi dalam keadaan sakit, silakan kalau mau dibalas. Tapi jangan sekalian, kata Rasulullah, enggak, wahai saudaraku, saya datang kemari adalah pengen tahu kabarnya, katanya. Gimana kabar kamu? Bagaimana keadaannya? Nah, mudah-mudahan sembuh, kata Rasulullah kayak gitu jangan sekalian. Akhirnya itu orang nangis, dia masukkan air mata, sampai orang itu bilang, ya Muhammad, saya dalam keadaan sehat, teman saya banyak. Saya punya saudara dekat. Saya punya orang yang saya sayangi di dunia ini. Tapi ketahuilah ya Muhammad, saya sakit udah 3 hari. Teman saya dekat, orang-orang yang saya cintai ketika di dunia, ketika saya sakit nggak ada yang nengokin saya. Justru engkau yang setiap hari saya sakitin, saya lemparin kotor Muhammad, ya Muhammad, pada saat ini engkau datang menjenguk aku dan engkau orang yang paling pertama. Maka dengan ini saksikanlah ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya diamaskan Islam itu nyampe ke hati-hati mereka dengan akhlak yang mulia Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pernah ada seorang tabiin namanya Sayyidina Hasan Al Basri. Beliau itu satu saat ketika lagi berada di suatu tempat, datang nih orang nyampein begini, ya Sayyidina Hasan Al Basri, si fulan ngomongin keburukan antum katanya. Kata Sayyidina Hasan Al Basri, ayo antar saya ke tukang buah katanya. Pengen ngapain? Pengen beli buah yang bagus, pengen ngasih orang yang ngomongin keburukan saya. Nah ya orang tersebut ya mas kalian heran, ya Sayyidina Hasan, ini orang ngomongin bukan mengatakan sesuatu yang baik, enggak apa-apa. Emang kenapa dikasih buah yang bagus? Bahkan kau pengen ngucapin terima kasih. Kata Sayyidina Hasan Al Basri, ketahuilah orang yang ngomongin keburukan kita pada hakikatnya dia sedang memberikan kebaikan dan hadiah yang besar kepada kita. Setiap dia ngomongin, kalau dia sholat, sholatnya ya mas kalian hilang, pahalanya kembali kepada kita. Kalau yang ngomongin kita orang ahli maksiat, nggak ada ibadahnya, maka ketahuilah ketika dia ngomongin kita, keburukan kita diambil sama dia. Makanya saya pengen ngucapin terima kasih sama orang tersebut. Kalau saya ngasih buah paling dimakan sehari 2 hari, buahnya habis. Tapi hadiah yang diberikan ke saya dengan sebab dia membicarakan keburukan saya, itu sampai nanti di akhirat, di alam kubur, di alam barzah, dan di akhirat kelak, itu pasti akan ada jamaah sekalian daripada hadiah tersebut. Kan ada juga tuh, ada seseorang yang hidupnya di dunia dia orang biasa, tapi ketika dia meninggal di kubur tuh, masya Allah, dia melihat tuh pahala banyak banget pahala. Sampai dia heran aja sama malaikat, ya malaikat min aina hada sawab, ini dari mana pahala banyak banget? Kata malaikat, ini pahala yang Allah berikan sebab kesabaranmu ketika kau hidup di dunia. Ada orang yang membicarakan keburukanmu, tapi kau nggak pernah balas dan kau nggak pernah balikin kepada mereka. Akhirnya orang-orang tuh pada berdoa, ya Allah, saya pengen balik lagi ke dunia, pengen hidup diomongin sama orang terus. Iya, ada nggak kita kayak gitu kira-kira? Ada. Ya Allah, jangan sekalian. Ada nggak mau menemani atau menjelaskan bapak-bapak? Ada yang nyampe Pak Mualim tahu sama dia. Kira-kira kita jawabnya gimana?